Ya, oke, wes. Mbak Anissa itu poin satu dua nih oke. Poin tiga yang fakta itu nanti eh, apa ya? Perilaku dicontohin di Mbak. Perilakunya mengejek, bercanda berlebihan, mengancam temannya, dan perilaku Ya terlalu wes. possesif. Gitu ya. Itu yang Anda. Ya wes, lanjut. Oke wes, latar belakangnya apa? Oke, ini untuk analisis isu APKL-nya Ibu. Lanjut deh. Ini Saya tak untuk baca nih Mbak. Isumu apa? Orang apa? isunya, Langsung nih gue Fishbone tak apa-apa. ini Bu Iya, Be. Fishbone-nya. Mm-mm. Jadi untuk mennya, itu rendahnya resiliensi sosial peserta didik. Yang kedua, kurangnya keterampilan guru dalam berkomunikasi dengan peserta didik. Yang ketiga, peserta didik belum memiliki kesadaran dari dampak atau ejekan bullying itu sendiri. Kemudian untuk materialnya belum ada SOP khusus penanganan bullying, kurangnya edukasi, kurangnya media edukasi perilaku bullying. Mm-mm. Kemudian yang ketiga belum adanya peraturan khusus terkait dengan tindakan bullying. Dan yang keempat belum adanya edukasi etika pergaulan sosial yang diharapkan. Oke. Kemudian untuk metodenya, penindakan perilaku bullying baru dilakukan secara verbal. Mhm. Kemudian yang kedua, korban perilaku bullying belum dibantu secara optimal. Dan Mhm. yang ketiga, metode pembelajaran guru yang kurang inovatif. Mm-mm. Kemudian value-nya, Kok guru, Mbak? tiganya Guru apa BK? Ini arahnya sing wilayahmu aja. Anda BK toh? GPK. Ayo, ojo metode pembelajaran guru, metode layanan BK, ngono Mbak. Oh, oke, nanti Ya, diperbaiki. karena wilayah Anda bukan wilayah guru yang ngajar seperti guru mapel gitu. Kalau Anda membuat statement begitu, itu terkesan arahnya tertuju pada guru mapel gitu. Padahal maksud Anda bukan toh? Oke, Heeh. Jadi dan atau dua-duanya Mbok isi boleh. Jadi misalnya eh, metode layanan BK kurang tepat, misalnya gitu ya. Nah kurang tepatnya iki piye aku ora ngerti. Anda cantumkan di situ. Jadi oke, misalnya guru BK baru memberikan layanan ketika ada temuan. Berarti nek ora ana temuan ya tidak ada tindakan preventif, misal gitu ya. Terus oke, penyebab lain misalnya wali kelas tidak koordinasi atau kurangnya koordinasi antara wali kelas atau dengan BK. Nah, misalnya ngono-ngono itu, Mbak, oke, Bu. ya. Ini nanti Terus, ditambahkan, Bu. heeh, engko tambah ke Oke, ini untuk value. value-nya, eh, bedanya bentuk pola didikan atau generasi antara guru dengan peserta didik. Yang Mhm. kedua, peserta didik belum mampu beradaptasi dengan lingkungan Ya, atau oke. budaya Ya madrasah. wis ra apa-apa. Mbak, kayak engko tulisan sidang skripsi ini mbok hapus ya. Oh, iya Ibu. Heeh. Maaf ya Ngisor Bu, dhuwur belum kuwi ya ana sempat. judul skripsi. Ya ra apa-apa. Anda Oke, pakai template yang lalu nek menurutmu nice ya ra apa-apa. Tapi engko diilangi. Sing ngono-ngono kuwi jangan mengganggu ya. oke, siap Bu. Terus lanjut. Apa Eh, ini gagasanmu? untuk gagasan pemecahan itu Mm-mm. ditampilkan bukan ya Bu? Piye? Gagasan pemecahan isunya. Iya, nggak apa-apa. Oke, jadi kemarin sudah menyusun 5 kegiatan. Itu yang pertama, melakukan identifikasi dan diskusi masalah, kemudian perencanaan program, menyusun program, melaksanakan layanan preventif, kuratif, dan development perilaku bullying, dan yang terakhir evaluasi dan tindak lanjut. Ndi, Untuk sik. Ndi to, Mbak? Sing mbok waca ndi kuwi? ini ke bawah Bu. Oh, ya wes, ya wes. Tak pikir Yang identifikasi dan diskusi kok ngono, masalah Mbak. Lah itu, itu Anda me ojo menyusun program, merencanakan program itu gak jelas iku. Coba, misal hmm, pertama Anda melakukan identifikasi, gitu toh. oke, Identifikasi masalah itu Anda juga tidak hanya ini apa jenenge diskusi dengan rekan sejawat tidak hanya itu, tapi misal nih Anda nyebar angket, apa piye, Anda melakukan observasi atau piye gitu. Jadi datanya dari berbagai sumber ngono, Mbak. itu saya masukkan di bagian perencanaan program Ibu. Jadi Piye? mempersiapkan Ndi loh. instrumen yang nomor 2, mempersiapkan instrumen.
media dan alat yang digunakan untuk mengadministrasikan instrumen, Piye kemudian kok menganalisis. maksudnya piye? Mempersiapkan instrumen untuk mengadministrasikan instrumen ki piye kok bulet ngono kuwi. Maksudmu apa? Jadi mempersiapkan instrumen dan juga alat Maksudnya yang mempersiapkan digunakan instrumen ki buat apa? Kalimatnya sing spesifik. mempersiapkan Maksudnya Anda ngopo? memilih instrumen yang mau digunakan untuk mengetahui perilaku bullying anak-anak, Bu. Kok memilih sing meh mbok pilih apa? Karena instrumen bullying itu kan yang mengembangkan banyak, Bu. Anda Jadi tidak nyusun nanti sendiri. Anda tidak nyusun dewe. boten nanti pengennya Oh. mengadopsi saja ngoten. Oh ya udah, kalau gitu ojo mempersiapkan toh, langsung saja menentukan instrumen. Oke. Gitu ya, menentukan instrumen untuk mengumpul instrumen apa jenenge disebut itu Oke. ya, menentukan instrumen untuk pengumpulan data, misalnya ngono. Terus yang kedua menyebar atau mengirimkan data apa instrumen tadi kepada siswa. Terus, Oke. lah, iku berikutnya apa meneh? Endingnya apa? Nek iso ki mbok ngenekno, Mbak. Eh, misalnya nih, bukan merencanakan program, menyusun program itu kan rak cetha ngono lho, Mbak. Jadi intinya Anda itu mau apa? Misal ini Anda apa namanya? Mengumpulkan data atau menyusun kebutuhan atau menganalisis kebutuhan layanan. Sing Oh, cetha iya, ngono, iya, Mbak. iya, iya. Oke. Nanti Gitu ya. detik-detik ini Nah, iya nek mengumpulkan ngono kuwi data kalimatmu rak cetha. Kowe kebutuhan. meh ngopo ki rak jelas kuwi, Mbak. Oke. Gitu ya. Jadi nanti ke bawahnya juga disesuaikan gitu deh, Bu. Iya, nek misalnya itu berdasarkan nomor telu misalnya ya menyusun program ki kamu mau apa intine? Oke. Intine mau apa? Coba kalau melihat kegiatanmu sing sebelah kanannya itu langkahnya itu apa? Intine kamu ngapain itu? Oh, jadi kan program kegiatannya itu pengennya menggunakan mesin sekolah untuk membuat poster atau flyer background Lah gitu iya, kan Bu, yang ya bullying. itu bukan menyusun program jenenge, tapi Anda menyiapkan bahan-bahan layanan bimbingan toh. Nah, Oke. Anda mau layanannya nanti seperti apa? Apakah berbasis online atau offline? Mau lo koyo sing sadurunge mau Mbak sapa mau? Iku kan gitu bukan sing Mas apa mau sing Boyolali mau lo. Oh, Mas Andreas itu. Heeh. Itu modelnya kan ngono toh. Karena nanti ada mading, ada medsos yang arep mbok isi konten-kontenmu itu, maka ya kamu di situ membuat konten layanan atau konten bimbingan. Nah, tahapannya apa? Oh, Wis duwe medsos urung, nek urung ya membuat akun medsos. Dua, membuat konten untuk upload ke medsos. Gawe jadwalnya menyusun jadwal posting ke medsos. Nek ana mading, membuat konten untuk mading. Ngono, Mbak. Jadi kalimatnya harus spesifik, janjane kamu mau apa toh, ngono lho. Nah ini, oh, Bu oke. Amira cek mikir mana ini. Gitu ya. Oke, oke, Bu. Nomor Nanti papat kuwi ya ora gitu. cetha kuwi melaksanakan layanan preventif kuratif ora kaya ngono kuwi. Jadi ini Anda mau mengatasi tindak bullying itu dengan cara apa gitu. Jajal delok judulmu mau apa mau? Judulnya mengoptimalisasi disiplin positif untuk mereduksi perlindungan peserta didik, Bu. Nah, itu ora jelas. Anda tidak memberikan janji itu. Jadi, menurut Anda akan meminimalkan atau mengurangi bahkan menghapus tindak perundungan di madrasah Anda itu dengan apa? Janjimu apa untuk memberikan ini? Untuk ngatasinnya apa? Makanya tadi Bu Pengennya Amira bilang, "Oh, judulmu ini urung urung pas iki." Apa yang inginnya Anda janjikan menerapkan bisa mengatasi apa, Mbak? ingin menerapkan disiplin positif di sekolah, Bu. Lah terus kaitannya dengan piye? Caranya mendisiplinkan piye?
Itu tadi, jadi memberikan edukasi tentang sikap-sikap yang seharusnya ditunjukkan dalam pergaulan melalui poster mading. Kemudian nanti kan di awalnya sudah punya data anak-anak yang memiliki kecenderungan untuk melakukan bullying Coba Mbak, ataupun stop share sih, cyberbullying. stop share sih, stop share sih. Ini urung clear loh Mbak, kamu urung clear gih. Jadi Anda pengen mendisiplinkan positif. Lah, cara mendisiplinkan positif ini piye? Apa yang Anda lakukan? Eh, itu tadi Bu, dengan memberikan edukasi sebagai upaya preventifnya. Kemudian memberikan penanganan kepada anak baik secara individu atau kelompok. Tapi langkah-langkahnya langkah-langkah disiplin positif itu bukan hukuman. Langkahnya piye Mbak? Langkah-langkahnya bukan hukuman, Hmm. tapi bisa kontrak perilaku kayak gitu Bu, kesepakatan. Lah, ikut toh Mbak, ngene saranku ngene. Karena ini Anda itu ibaratnya tak anggap dokter, Anda itu sebagai dokter itu belum memberikan janji obatmu ki opo, ngono loh. Kalau hanya Hmm. menuliskan disiplin positif itu belum memberikan gambaran gitu loh Mbak. Jadi ngene, mbok jenengi jal, beri nama. Sing mbok lakoni ini jenengi ki opo ngono Mbak. Jadi Anda mengatasi praktik perundungan di madrasahmu dengan menggunakan opo, obatmu ki opo. Judul itu harus menggambarkan tiga ya, adik-adik ya, cek dan baca ulang judul Anda itu. Satu, masalahnya opo. Dua, tindakan nyata Anda itu apa dan bagaimana caranya nanti itu nanti tergambar di dalam isinya. Satu lagi terjadinya di mana gitu. Nah, ini Mbak Anissa itu judul Anda berikut tahapannya itu urung nyambung ngono lho, Mbak. Anda mau melakukan apa itu urung tergambar di langkahmu itu. Sing mbok arani Kalau disiplin positif itu di bagian mananya ki? Saya belum mendapatkan gambaran itu. di bagian kontrak perilakunya Bu pengennya. Lah iya endi. Itu di tahapan yang keberapa itu? Ya ini tadi di bagian Jajal ndelok tunjukno. Kamu belum jelas itu tahapanmu, Mbak. Karena tahapanmu ki cek umum kabeh ngono lho. Ono merencanakan program, menyusun program itu jadi eh, belum terbaca gitu. Kan beda karo kanca-kancane mau to, Mbak. Mengoptimalkan itu. apa melalui pemanfaatan medsos, melalui integrasi website karo medsos itu cetha itu loh, janjine meh ngopo ki engko lan di jalan nggonmu ndi? Di tahapan kegiatanmu ki ora ketok ngono lho, Mbak. Inginnya kontrak perilakunya itu ada di bagian nomor 4 Bu yang memberikan layanan klasikal terkait Lah nanti kan penelitian iku sing ngerti dirimu toh. bullying. Anda itu harus meyakinkan orang yang membaca. Itu tidak terbaca begitu, Mbak. Hmm, Endi sing muni kontrak positif iku ndi ning kono? Ndak ada toh. iya, mboten Lah wonten. iya lah justru padahal janjimu itu. Itu sing kudune mbok kembangke gitu loh. Yang Anda tunjukkan ini loh nanti ketika ada tindak bullying itu seperti ini. Ini justru yang Anda tampilkan itu kalau dibaca langkahnya Anda nggawe medsos, nggawe ini lan di bagian kontrak iki ndi engko ora cetha iki. Wes saiki toto sik, Mbak, Hmm, toto sik. nggih, 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 Bu. Toto sik ya. Kalau begini saya khawatir besok Anda nggak iso memberikan apa ini penjelasan apa yang mau Anda lakukan itu belum clear ini. Ya, Toto sik. Nanti Nggih. boleh konsultasi terakhir boleh utawa Anda orek-orek sih tahapanmu apa? Perbaiki dulu. Ya, yuk yang lain. Siapa mau Baik, sing Ibu. cowok sih? Terima kasih, Bu. Dan Dani sih belum clear loh ya itu. Mas Yusuf, Nggih, Bu. wes minta bantuan siapa mau? Oh, wes iso dewi. Udah ini Bu, kelihatan. Mas Yusuf apa Mbak Alisa iki? Saya Bu Yusuf. Heeh, Mas Yusuf sik wae, Mbak Ini Alisa. udah kelihatan Bu di layar Bu. Oh, sik. Anda share screen sendiri apa minta tolong temannya? Jadinya saya sendiri Bu udah bisa Bu Lah saya. iya. Ya wes, Ndang. Sudah buat PowerPoint belum?
PowerPoint-nya belum, Bu. Belum. Apa judulnya? Optimalisasi informasi. Bentar ini ketutup. Wes, mau wes Mas. Lah wes, kuwi. Optimalisasi informasi pendaftaran nikah Full ke Mas, mandiri. full kan, di full kan. Ya, wes. Optimalisasi informasi pendaftaran nikah mandiri melalui media sosial di Kabupaten Harja Kabupaten Cilacap. Oke, terus Gagasan pemecah isunya membuat rancangan terkait optimalisasi pelayanan pendaftaran nikah secara mandiri melalui media langsung matrik digital. ya Mas, langsung matrik. Langsung materi aja, Bu. Ini, Bu. Membuat rancangan terkait optimalisasi pelayanan pendaftaran nikah secara mandiri melalui digital. Pertama, konsultasi dengan mentor untuk membuat rancangan kerja, terus menetapkan rancangan kerja yang sudah dikonsultasikan dengan mentor. Mas iku intinya apa? Detailnya apa? Saya masih belum clear itu. Ide, konsep, usulan itu apa? Anda mau menyampaikan apa itu? Oh, Rancangan yang itu rancangan apa, Mas? yang itu, Bu. Jadi nanti ke mentornya saya mau bikin draft, bikin rencana mau kayak gini gitu, Bu. Nah ya, Draft untuk video. itu nanti anak kalau misalnya nih outputnya apa, wi, berupa apa? Anda buktinya apa? Bukti dari ide konsep itu berupa apa, Mas? Draft video sama draft Loh, buat urung itu, apa-apa Bu. kok wis draft video. Belum apa-apa kok wis draft video. Mau gawe draft video nih kapan? Wong itu baru konsultasi kok ono draft video. Yang berarti draft video di ini ya, Bu, ya. Kok ono membentuk tim barang. Hah? Tadi loh Mas, ikuti kawan-kawannya tadi. Pertama apa langkahnya? Saran saya ke teman-teman tadi apa? Pertama apa? Dalam konsultasi mentor itu intinya apa? Aktivitasnya apa? Kegiatannya. Halo yang lain tadi yang sudah diberi saran Bu Amiro, kegiatan pertamanya apa mau? Tolong Mas Yusuf Konsultasi dibantu ini. Iya, Bu. mentor, Nah ya, konsultasi mentor itu di kegiatan apa? Nomor satu, itu kan tahapannya konsultasi mentor. identifikasi, Nah, gue loh Mas. identifikasi dan diskusi masalah. Nah, apa kuwi Mas Yusuf balenono? Mas nulisnya carry. Nomor satu, kolom setelah nomor itu isinya apa? Kalau misalnya nomor, Eh, itu tadi loh. Jawabannya kancamu gimana? Apa kuwi mau? Mbak, baleni Mbak. ulangi, Pak. Identifikasi dan diskusi masalah. Nah, Oh iki ya, loh Mas. identifikasi. Oh enggak, identifikasi, Bu. Nah, jadi itu kok enggak iki balik rak cetha kaya Mbak sapa iki mau sing terakhir saya minta untuk dandani iki mau. Nek balik rak cetha meneh ini wis pertemuan terakhir loh ya. Jadi pertama, lo Mas kok ning kono tuh Mas? Di nomor awal itu loh, kolom nomor 2. Tolong nanti adik-adik setelah ini saling diskusi ya, saling bantu ya. Anda harus saling membantu ini. Anda bukan kompetitor. Ojo sampai koncone jek mbulet rak cetha gitu ya. Tolong nanti saling bantu ini input-input yang saya berikan. Mbak balenono Mbak, ben diketik karo Mas Yusuf Mbak. Mas di blok hapusen wi. Rusak kabeh. Apa Mbak? Bantu Mbak. Identifikasi dan diskusi, Identifikasi dan identifikasi dan diskusi masalah. Melakukan identifikasi dan diskusi masalah. apa tadi masalah? Kurang dengar. Identifikasi dan diskusi masalah. Diskusi. Outputnya apa Mbak? Outputnya. Yang lain boleh bantu. Ayo. Kira apa ini outputnya? Catatan diskusi atau notulen. Oke, gitu ya. Ya, Terus, Bu. terus kok diskusi dengan temannya. Terus Mas, apa meneh? Nggak boleh ada kegiatan itu. Anda CPNS kok Arab gawe tim itu loh, membentuk tim itu wilayahnya pimpinan itu. Ya, Bu. Ya, nanti diskusi Oke. karo koncone meneh. Apa kegiatannya setelah itu? Oke, Bu. Terus geser lagi berikutnya. Setelah itu apa lagi? Buat akun, Bu. Akun apa? Akun resmi KUA. Loh ya akun Di apa? Facebook, di Instagram, sama TikTok, Bu.
Ya, akun medsos ngono lho, Mas. Ya, Bukan akun di medsos, medsosnya agak mbok gawe kok. Membuat akun itu sudah punya atau belum? belum Bu, Belum sama sekali. Anda belum mau sama buat apa? sekali. Membuat akun medsos ngono tok lho, Mas, ngopo dawa-dawa ngono kuwi. Buat tahapan yang berbeda. Satu, membuat akun medsos. Nah, Ya, kegiatannya baru menyiapkan kontennya. Ayo, kayak koncone mau. ya, Terus berikutnya menyebar luas ya. Saya minta tolong tadi yang dari KUA gitu ya. Nanti diskusi bareng ini karena langkah Anda itu hampir mirip ya. Sing beda paling kasus dan lokusnya saja. Jadi kasus Anda fokusnya ke apa? Tempat tugas Anda di mana, tapi untuk langkahnya itu hampir mirip. Jadi nanti dialog, diskusi baik, saling membantu biar apa semuanya bisa punya tahapan-tahapan yang jelas, yang cetoh, yang lebih rapi gitu ya. Eh, Langkah atau kegiatan yang menurut saya bukan wilayah Anda itu ra usah gitu. Kegiatanmu gawe tim opo ngono-ngono kuwi ra usah. Itu wilayahnya pimpinan itu. Anda fokus oke, ke yang mau dikerjakan saja gitu. Gitu ya, Mas Yusuf ya. oke, Mas Rivaldi, enggak diskusi ya. Nggih, nggih. Mm-mm. Iki meh podo kok, walaupun guru tadi nek anggo medsos ya sama gitu. Jadi pertama iki opo analisis masalah, identifikasi masalah, terus setelah itu baru menyusun perencanaan kah, menyiapkan bahan-bahan atau konten-konten kah, gawe kontene. Itu loh mbok cara berpikirnya saya urut ngono lho, Cah. Mas Yusuf gitu ya. oke Bu, Iki ya kudu didandani, waktune wis mepet loh ya. Mas oke, Yusuf, Mbak Anissa didandani nah iki. Dandanine kudune diskusi karo koncone. Itu ya, Anda saling oke, membantu ini. Wes, sambil ini nunggu kawannya presentasi, langsung dandani, Mas. Anda boleh oke, japrinan karo koncone sing wis paparan sebelumnya tadi. oke Bu. Yuk lanjut, yang belum di stop share ini. Siapa lagi yang belum? Ibu. Yuk, Mbak Ul, silakan. Ya, izin share dulu. Apakah sudah terlihat itu? Dan Proses, Mbak. Mas Yusuf, audionya ditutup dulu, Mas. Yuk, Mbak, silakan. Di slideshow. ini Mm-mm. mana nih? Bentar, Control Alt ini. Oke, silakan, Mbak. Baik, Ibu, untuk judul dari seminar rancangan aktualisasinya adalah pemanfaatan WCARE for Contextual Learning and Environmental Care dalam meningkatkan kemampuan kontekstualisasi biologi siswa MAN 2 Cilacap. Oke. Oke, untuk kemarin itu saya diskusi bersama mentor, kemudian beliau mendiko supaya ada penguatan karakter atau akhlak mulianya Ibu. Jadi untuk karakternya itu saya ambil peduli, kemudian saya masukkan di Wakelet-nya. Ya, enggak apa-apa, silakan saja itu. Itu untuk memastikan bahwa Anda ngajar itu tidak hanya berpikir transfer of knowledge saja gitu ya, tapi ada penguatan karakternya, nggak apa-apa. Tapi itu nggak harus muncul di sini, itu nanti terimplementasikan di apa namanya? Di aktivitas pembelajaran yang nanti misal mau dilihat dari perencanaan Anda itu nampak itu penguatan karakternya muncul di bagian mana dan bagaimana cara Anda melakukan itu gitu ya. Yang penting dilakoni. Itu Terus lanjut. di latar belakangnya. Saya baru buat tadi Bu, yang ini baru buat Oh, hari. oh, nggak apa-apa. Oke, yang pertama ini lihat dari metode dan medianya, siswa lebih terbiasa selama pembelajaran
yang kemarin-kemarin itu dan merasa lebih paham jika dijelaskan menggunakan papan tulis dominannya. Tapi kalau diberi soal yang berupa permasalahan nyata, C3 gitu, kurang bisa mengerjakan dengan baik. Kemudian, Ya wes, nggak apa-apa, lanjut aja. Nanti Anda sampaikan kondisi ideal ya, Mbak ya. oh Ini gitu. kan baru, ini kan Anda cerita tentang kondisi yang ada. Ini kan baru kondisi faktualnya ya. Nah, Anda sebelumnya itu mulai dari kondisi ideal. Harusnya bagaimana sih pembelajaran biologi gitu, Oke. ya? Baik Jadi Ibu. pembelajaran biologi idealnya seperti apa dan seperti apa peran biologi dalam kehidupan siswa, baru Anda hubungkan dengan bagaimana pelaksanaan pembelajaran selama ini, entah itu media atau cara gurunya ngajar, sehingga timbul masalah seperti apa gitu ya. Oke. Jadi Siap itu Ibu. menggambarkan argumentasi itu. Jadi ada gap antara kondisi ideal dengan faktualnya gitu ya. Baik Ibu. Wes terus lanjut. Ini yang analisis APKL-nya Bapak Ibu. Lanjut aja, lanjut. Langsung ke Fishbone Anda. Wes apik, Mbak. Idenya, cara Anda membuat iki, tampilan ya wes bagus. Yuk, Fishbone-nya piye? Baca Ini sekilas. untuk fishbone-nya dilihat dari manusianya. Men. Guru Mm, belum konsisten menerapkan pendekatan pembelajaran kontekstual. Guru Oke. fokus pada pencapaian kognitif saja, kurang Mm, kolaborasi aplikatif guru antar mapel, dan kurangnya mm, kesadaran siswa akan proses biologi yang terjadi di dalam tubuh. Kemudian Terus, ya, dari material Mbak, media itu kurangnya kesadaran siswa proses biologi dalam tubuh ki piye ki? Hubungannya karo isumu apa? hubungannya kalau misal ditanyakan tentang pencernaan gitu, ayo teman-teman diingat-ingat kemarin sistem Oh, pencernaan. gini saja. Jadi siswa kurang paham apa aplikasi yang dipelajari terhadap kehidupannya apa piye ngono lho, Mbak? Oke, siap Bu. Ya, Ya, kalimatnya wae ditoto. Terus, sekarang yang material. yang material, pertama media pembelajaran berupa PPT video modul kurang kontekstual, lalu ada kurangnya alat bantu konkret, tidak Mm-mm. tersedia LKPD yang mengarahkan siswa Mm. berpikir aplikatif. Oke. Terus metode. Metodenya pembelajaran didominasi ceramah, Mm-mm. metodenya tidak memfasilitasi pemecahan masalah nyata, Mm. minimnya integrasi karakter peduli, Oke, terus. eksperimen Oke. melibatkan Ya, siswa. Mbak, itu Anda ngasih warna hitam merah itu artinya apa? Hitam oh itu untuk membedakan yang Ojo satu. ngono, kok ndak marake multitafsir. Mending Hmm. gini, fokus yang mau Anda atasi itu yang Anda beri warna beda, liane pada GKB. Oke, siap Kak Bu. selang-seling itu ya. Tadi saya mikir, iki apa maksudnya kok selang-seling warnanya gitu. Oke, Bu. Siap Bu. Itu ya. Jadi ireng KB, nanti untuk yang stressing mana yang Anda beri intervensi itu yang dikasih cetak merah itu. Baik, Ibu. Ya wes, langsung lanjut matrikmu. Matriksnya sekedap ini. Oh, kegiatan yang pertama di matriks adalah melakukan konsultasi perencanaan pemanfaatan WCARE dalam pembelajaran biologi yang kontekstual, diawali dengan konsultasi kepada mentor dan coach. Hasilnya berupa resume hasil bimbingan dan foto kegiatan, Terus, dan mengambil data mengambil data awal, oke. Membuat modul. Buat detek di sini kono, Mbak. Modul, poin materi yang akan dicantumkan dalam Wiklet. Nah, yang Mbak, poin E itu Y eh, Anda dasarnya apa itu? Menentukan peristiwa kontekstual itu berdasarkan apa itu? berdasarkan poin-poin konsep atau materi yang ada di situ, Bu. Submateri, Mas. Oh ya wes, nanti itu argumentasi itu harus Anda sampaikan gitu ya. Gitu. Jika perlu menentukan apa istilah ya, topik mungkin ya Mbak ya, Y. eh, topik aktual Hmm. yang terkait dengan materi. Oh, baik, Ibu. Nah, gitu ya. Terus membuat daftar alat dan seterusnya. Terus kegiatan keduanya apa? Kegiatan keduanya membuat konten, ya, membuat
memasukkan konten di Ya, membuat konten atau memasukkan? memasukkan Ibu, mohon maaf. Ah, kudune mbok dheweke, Mbak. Jadi tadi Oh, perencanaan, yang kedua membuat konten gitu ya. Ah, nanti baru karena itu Anda kegiatannya kan membuat konten toh, Mbak. oke, ada Nah, empat. nek membuat konten ya kudune mbok sesuaikan gitu. Oh, gitu. Mengumpulkan bahannya, terus Anda piye carane itu. Nanti sebelum Anda masukkan ke Wikletnya itu. Oke, Terus Bu. setelah itu kegiatannya apa? Ketiga, Yang ketiga, oh, yang ketiga sudah pembelajaran. melaksanakan pembelajaran. Mau sing dhuwur mau dua kegiatan satu dua nih mungkin perlu mbok pecah, mbok rapikan lagi gitu. Oh, oke, Bu. Ya. Oke. Terus yang ketiga nih apa? Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran. Ada mulai dari apersepsi, yang nantinya ada daftar hadir. Oke, oke, oke. Terus yang keempat? Yang keempat, evaluasi dan Mm-mm. perbaikan. Oke. Kemudian yang kelima, menyusun laporan itu. Menyusun laporan. Nah, wis Mbak, wis apik ditata dirapikan aja tahapannya sing tadi ben ketok cetha gitu ya. Termasuk output-output Anda itu kalau bisa di ini. Ini kan Anda tidak fokus ke materi tertentu tuh, Mbak. Buatan Ibu. Ya, betul. Yang betul gitu ya. Jadi jangan fokus ke materi tertentu, hanya nanti di masa Anda habituasi itu pastikan materi Anda memang terhubung dengan ini kontekstualisasi di kehidupan mereka. Aplikasi ilmunya ben cetha gitu ya. Baik, Itu Ibu. PR Anda. Wes, bagus. Tinggal lanjut. Terima kasih, Ibu. Yuk, yuk, oke, nggih. Nanti besok penjelasan Anda yang paling banyak di matriknya ini ya. Oke, Bu. Siap. Siapa lagi yang belum? Ketoknya mau Alifah urung ya, Mbak Alifah ya? Sudah, Ibu. Oh sudah, saya sing urung Nyambung, sapa? Mas. Sing urung sapa? Saya Yang Bu, tapi PPT belum jadi. Oh, nggak Ngapunten. apa-apa. Nggih. Gimana? Anda eh, bisa atau perlu ada yang dikonsultasikan? Tahapannya wis beres apa urung? Kalau tahapannya sudah Bu, saya tinggal bikin jadwal, terus Mm-mm, mm-mm. penutup, terus baru nanti saya masukin ke PPT sih Mas, Bu. ini Anda sambil buka tayangan, Ra? Nggak harus share screen, nggak apa-apa. Bu Amira pengen tahu saja gitu. Oh, oke. Gimana Judulnya Bu? apa? Saya buka. Judulnya apa? Boleh, kalau misalnya Anda Oh mau iya. buka, boleh. Iya, sebentar Bu. Ini sudah semua ini, selain Mas Said. Oh, sudah semua ya. Sebelum nanti diakhiri, saya pengen dengar nanti Mbak Anissa ya, wis clear apa urung tahapan ini, termasuk Mas Yusuf. Sebelum clear, sebelum diakhiri nanti saya pengen dengar iki, kegiatannya piye gitu. Kita nunggu Mas Said dhisik tapi, Mas Said pin paparan sik. Saya izin ininya dari HP Bu. Apa Nggak apa-apa, voice-nya dari bebas. HP. Nggih. Atau Anda baca, weh, ra apa-apa wis Mas. Anda baca. Judulnya apa akhirnya? Kalau judulnya Mm-mm. optimalisasi pendokumentasian arsip pendokumentasian berkas nikah di KUA Sleman, Bu. Oke, terus Oke. eh kegiatan melalui apa? Melalui apa? Urung urung komplit itu Mas Judile. Oh, sebentar, Bu. Saya buka file. Boleh Oke. ya. Karena harus ada janji solusinya loh ya. Oke. Eh, eh, sudah kelihatan, Bu? Proses Mas. Ya, oke. Oke. Nggak ikut tambahin Mas melalui pemanfaatan opo. Oh, oke. Hmm, jadi optimalisasi pendokumentasian berkas nikah di KUA ini melalui Melalui teknologi digital, Bu. Ya. ya pemanfaatan opo. Anda opo menggunakan opo nanti rencananya. Saya menggunakan cam scanner, Bu, sama Google Drive. Terus nanti Anda simpan di Google Drive Oke. apa Anda ya Iya, gitu. oke. Disimpan di Google Drive, Bu.
Gitu. Melalui pemanfaatan Google Drive, misalnya begitu. Eh, Ya, Iya, terus langsung aja ke Fishbone Anda. respon, respon. Mm-mm. Iya. Kemarin saya ada konsultasi Bu ke Mm-mm. mentor. Mm-mm. Ada satu isu yang diganti sih Bu. Cuman itu Oh di gitu. empat nggih. Apa? Nah, coba Nggih. yang mana? Nggak apa-apa. Yang di nomor 3 ini Bu, yang urutan Mm-mm. keempat. Kemarin Mm-mm. kan awalnya saya mau mengangkat isu termasuk bimbingan perkawinan. Heeh. Cuman Saran beliau dari meminta mentor? saran dari mentor diganti aja karena Mm-mm. bimbing di sini udah maksimal, Oh gitu ya. yeah, udah berjalan lancar. Heeh, heeh. Yeah. Terus? Ya, udah saya ganti Bu, cuman saya harus sebenarnya mau konsultasi hari ini tapi nggak berangkat saya. Ya, ya, Yeah. gimana? Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pernikahan. Nggih, Ya, pernikahan nggak yang apa-apa. tercatat resmi secara agama dan Ya, negara. nggak Ini apa-apa. nggih banyak yang istilahnya banyak yang masih nikah siri gitu loh, Bu. Belum. Oh gitu. Nggih. Ya itu Nggih. andai kata mau Anda tulis sebagai isu bisa saja gini Nggih. Mas. Jadi tingginya Nggih. pernikahan tingginya praktik pernikahan siri di wilayah KUA Kecamatan Sleman. Ngono ra apa-apa Mas. Oh gitu nggak apa, Bu. Mm-mm. Saya soalnya kan saya juga kalau pakai kalimat tinggi kata tingginya tuh saya belajar dari temen yang sebelumnya itu Heeh. juga di komen sama Pak Mentor. Oh gitu, ya Iya. ora apa-apa kan masing-masing selera aja itu. Iya. Nek saya bukan dari itu Iya. tapi makna yang termunculkan di situ itu ya. Iya. Iya. Atau maraknya praktek pernikahan podo wae gitu. Oke, Bu. Ya wes, enggak apa-apa. Nanti Iya. andai kata Anda buat begitu enggak apa-apa gitu. Oke, baik, Bu. Terus Ini USG, kemudian mm-mm, fishbone-nya heeh. Piye fishbone? ya dari segi mennya kurangnya keterampilan pegawai dalam penggunaan teknologi digital, Mm-mm. kurangnya pemahaman Catin dalam meruntutkan dokumen atau berkas nikah, Oke. kemudian minimnya pelatihan khusus pengarsipan digital. Ya. Yang saya potret di sini rendahnya kesadaran petugas pencatat nikah Heeh. dalam pentingnya digitalisasi arsip. Oke. Materialnya arsip masih berupa dokumen fisik atau kertas yang mudah rusak. Kemudian belum ada standar operasional prosedur atau SOP Mm-mm. khusus untuk Mm-mm. digitalisasi. Anggaran terbatas. Ini karena gratisan Google Drive itu cuma Iya 15 betul, giga, Bu, ya. heeh, benar. Nggih. Itu kan Nah, ini paling kan iso kalau nyimpen cuma berapa ini ya, nggih. nek datanya oke banget Nah, kasus pernikahannya. Coba setiap betul. tahunnya itu rata-rata berapa Mas? Berapa ratus? Setiap tahunnya tahun 2024 kemarin aja itu ada empat Oh, ratus lah itu empat puluh kan, sembilan nah iya, peristiwa, Bu. karek Nggih. ping Nggih. sekian tahun ke belakang itu kan nanti lumayan banyak space yang harus disiapkan gitu ya. Oke, heeh. Nggih, betul, Bu. Nah, ini tidak ada backup Mm-mm. digital. Oh, jadi kalau hilang-hilang ya sudah hilang gitu aja, Bu. Mm-mm. Kemudian metodenya prosedur arsip masih manual, Iya. pencatatan Oke Mas, kertas. oke. Wes ndelok kegiatanmu. Saya sudah oke lah itu. Oke, Apik, heeh. kegiatan jadwalnya belum saya bikin, Bu. Cuman Ora apa-apa. metriknya gitu. Engko ditata, heeh. Yang Oke. penting materi. Nah, Pertama apa? konsultasi Kegiatannya. dengan mentor dan koordinasi dengan teman sejawat Heeh, atau sik mendek sik, mendek sik. Oke. Mas, apa mau jenenge? Si Yusuf? Halo, Mas Yusuf? Ndi wonge? Hilang. Mas Halo, Yusuf, weh, kuwi halo, dideloki kuwi ngene Mas Said kuwi modele kok padha digawe ngono kuwi ya. Cuma weh, kasusnya nggonmu beda. Jadi pertama konsultasi mentor karo koordinasi teman sejawat. Terus Mas, Oke. disimak kuwi. Jika perlu Cuman mbok screenshot engko nggo dandani nggonmu. cuman ini Video untuk yang penekanan penekanan ASN berakhlaknya mungkin kurang, Bu. Nanti saya yang aku tambahin. ditambahi, Oke. tambahi ya. Jangan minimalis, jangan cuma satu. Terus Mas, Oke. kedua. Identifikasi masalah dan memilah berkas nikah. Oke, Oke.
Terus Kemudian klasifikasi ya, nggih, terus. penyusunan SOP Heeh. pengarsipan digital. Tapi gini ya Mas, Nggih, saya delok tahapanmu apa? Nah, itu saran saya toh. Pertama Anda mengkaji alur kebutuhan. Neng pertama gini Mas, konsultasi mentor. nggih, Konsultasi mentor, diskusi nggih, dengan senior Anda itu penting karena Anda kan perlu tahu di KUA Anda model SOP ini kayak ngopo. Selama ini alurnya seperti apa, cara nggih, kerjanya gitu ya. Kok agak nggih. Anda baru poin A, B, C itu baru ini. Aja menetapkan SOP ya Mas, Oh nggih, mengusulkan pengesahan SOP, gitu ya. mengusulkan Bu ya. Mengusulkan draft SOP untuk enggak, nah itu Oh, benar. nggih. Nah itu gini, penyusunan draft SOP. Saya balik ini, penyusunan draft SOP. Nah, kok kegiatannya, saya aneh di enter saya. Sebelum kata mengkaji, Oh, terima kasih. sebelum mengkaji lagi enter. Nah, dhuwur konsultasi mentor, terus enter, diskusi dengan rekan sejawat. Nah, baru nanti C, D, E-nya diedit. E-nya bukan menetapkan SOP, tapi mengusulkan pengesahan draft SOP. Jangan pengarsipan. Nah, D-nya menyusun draft. Pengarsipannya buat. Del. Nah, itu draft SOP pengarsipan digital ya, weh. Wes Nggih, ngono Mas. Terus engko outputnya disesuaikan ya. nggih. Outputnya itu sesuai dengan langkah-langkah atau tahapannya. Terus nomor apa atau apa? Oke. Nomor 4, Lakukan scanning. Oke, nggih, betul. Terus ini dokumen. apa langkahmu apa? Menyiapkan dokumen fisik, scanning, menyimpan ya scanning dan mungkin bukan scan tok ya Mas, Nggih, scanning dan memberi apa identitas file atau memberi nama file gitu nggih. ya, memberikan dan memberi identitas file. Nah, terus baru menyimpankan atau mengarsipkan secara digital, oke. Nah, Mas Iku engko hasilnya adalah outputnya ya Nggih, hasil scan digital. Yang kedua itu kan kudune wis mbok upload ning nggone Drive toh. Maka di nggih. situ buktinya apa Jal? Screenshot Oh, Google screenshot mungkin. Drive. Oh, berarti ini yang C saya tambahin si screenshot mungkin. Ya Atau boleh, boleh, nggak oh ya. apa-apa. Ya menyimpan arsip secara digital itu C itu langsung screenshot ya nggak apa-apa. Yang B ini hapus Mas, B ini nggak usah, langsung aja. Oh ya. Ah, B ini dihapus, B dihapus saja langsung. Ikut tulis yang gini bagian kolom sadurunge menyimpan arsip secara terstruktur itu maksudnya sih dulu. hmm. Ya. Eh, Secara terstruktur melalui pada Google Drive ngono Mas. C Oh ya. itu tambah no pada Google Drive. Terus nah itu nanti outputnya yang B itu. Terus sekarang yang kelima, Evaluasi kegiatan. itu tambahin ini evaluasi dan monitoring ngono ya, Mas. Oh ya. Evaluasi dan monitoring kegiatan. Ya. Iya. Oke, terus B sampingnya, Iya. setelah B itu enter. Iya. Enter merencanakan tindak lanjut. Merencanakan tindak lanjut, terus menyusun laporan aktualisasi, bukan evaluasi. Menyusun laporan aktualisasi.
Jadi maksudnya tahapan yang Anda lakukan itu nanti dibuat laporannya. Wes ngono wae disimpan garek-garek ke PowerPoint ini. Mas Nggih. Yusuf, caramu podo karo carane Mas Said. Wes engko Anda minta saran-saran Mas Said, diskusi karo Mas Said ya, tahapannya apa, isumu apa mau disesuaikan. Nggih. Mbak, oke Mas Said. Nggih, saya stop Wes nggih. gitu aja. Heeh, stop Nggih. share wae. Oke. Ini berarti Mas Yusuf ora usah takon share screen meneh nanti minta tolong itu ya dibantu ya Mas Said ya diajak diskusi kuwi. Mas Yusuf ben luwih toto kok. Nggih. Nggih. Terakhir Mbak Anissa piye mau? Wes diubah piye? Sebelum Eh, diakhiri. Nggih, Bu. Nggih, saya share lagi, Bu. Nah, cepet. Engko Anda diskusinya kalau halo monitor Mas Andreas masih join ora lagi Mas Andreas? Tadi infonya Mas Andreas sedang ada ini, Bu, siswa yang Ya, perlu di apa? Anu, ada siswa yang mau bimbingan. Bu, nggih, tadi sedang berbincang dengan anak. Oh ya wis. Eh, iki judulnya apa Mbak? Sidone Mbak, jajal dhuwure tabel kuwi. Kudune ning kono mbok tulis. Alah ora usah ado-ado. Iku mau lho tabelmu. Dhuwure tabel iki kan kudune ana isune apa? Ini belum diganti judulnya. Lah ya apa? Wis mbok ganti apa? Implementasi Nggak usah ngetik sih. Nek wis kelingan apa? Langsung aja sebutkan. implementasi konseling kontrak perilaku, Ibu. Hmm, coba wis saiki diketik nek ngono. Kontrak perilaku untuk mereduksi perundungan pada peserta didik di MTS Negeri 7 Klaten. Nah, ngono kan ketok toh, atau penerapan, atau penggunaan, ganti penerapan wae Mbak, atau pemanfaat, penerapan wae. Penerapan, konseling, kontrak perilaku untuk mereduksi perundungan eh, peserta didik di ya wes. Terus kegiatanmu apa? Pertama, Kan konsultasi konsul, dengan mentor dan rekan sejawat, ya. mengidentifikasi masalah, Terus, kedua, menentukan instrumen bullying dan mengambil data awal perilaku peserta didik, oke, terus. membuat akun media sosial dan konten edukasi, Ya, terus. oke. Kemudian melaksanakan layanan BK dengan teknik kontrak perilaku. Lah, yuk Anda membuat sistem kontrak perilaku itu piye modele? Nanti tahapannya nanti sebelum Anda melaksanakan layanan bimbingan itu kontrak perilaku modele piye nggo? Cara kerjanya piye? Oh, jadi awalnya layanannya itu kan layanan klasikal dulu, Ibu. Itu harusnya ada kontrak perilaku di kelas yang berlaku di seluruh mata pelajaran. Nah, kalau kontrak perilakunya itu dilanggar, nanti anak-anak harus bisa konsekuensi sesuai dengan kontrak perilaku yang sudah disepakati bersama di awal. Mbak, kontrak perilaku itu dibuat oleh siapa, kepada siapa? Oh, dibuat bersama-sama, Bu. Jadi Lah iya kontrak perilaku bersama itu sopo karo sopo. Sing gawe kontrak sopo. guru BK dan peserta didik, Lah, anak-anak. kontrak itu nanti dimunculkan, disampaikan dalam bentuk apa? Ben ngerti bahwa siswa mana yang sudah membuat kontrak, siswa mana yang belum ki piye carane. Saya adik-adik sebelumnya yang cowok kalau sudah harus persiapan Jumatan boleh meninggalkan ruang Zoom dulu rak popo. Ya, karena ini urusannya ibadah nih. Tapi kalau masih memungkinkan Anda join dulu boleh. Ning nek wis mendesak boleh nanti menyampaikan gitu ya.
Ayo, Mbak Anissa, iki kudu clear iki. Jangan sampai Kontrak, janjimu gak ketok. iya Bu, kontrak perilakunya pengennya adanya di kelas kan Bu. Jadi setiap kelas itu punya kontrak perilaku yang sama karena Lho lah ya kontrak perilaku iki lho wong liya ben ngerti nek itu punya kontrak iki apa? Anda mengendalikannya dengan apa? ini Bu, jadi nanti di kelas kan ada apa ya Bu, selebaran perilaku yang ditaruh di meja guru. Kemudian nanti kalau ada anak yang melakukan itu ada Lho kayak lah ya semacam sing catatannya jelo, gitu loh. alon-alon. Mbak, sing mbok selehke ning nggone meja guru ki bentuke apa? Oh, apa ya Lho Bu kok namanya oh. daftar kayak buku gitu Bu. Lho lah Kayak ya ndi? Lah iku lembaran Anda berisi menyiapkan jadi ndi itu ning ndi we? Tahap mana Anda menyiapkan itu? belum ada, Lho lah iya, iku lho belum maksudnya Bu ada. Amiro dari tadi Anda itu menjanjikan apa? Caramu piye ki ndi? Ini ndak ada itu dari tadi yang dicari Bu Amiro ki kuwi ngono lho. Paham maksudnya? Anda Iya ini Bu. malah sibuk nggawe medsos, nggawe akun-akunnya, apa nggawe kontennya. Lanti sing bagian engko mbok gunakan untuk eh, memantau itu kan medsos dengan konten-konten itu kan baru sekedar anda itu memberikan edukasi. Edukasimu nek pas klasikal, kelompok itu ya secara langsung. Nek medsos itu mewakili Anda ketika muridnya ora ketemu kan ngono toh. Lah, caramu mereduksi apa Oke, cukup hanya dengan konten-konten itu kan ora toh, Mbak. Lah betul. iya ya justru yang dari tadi ditunggu Bu Amirah itu ndi toh tindakan nyatamu untuk melakukan pengendalian tindak bullying ki sing ngendi yang Anda bilang bisa mereduksi ki bagian ndi. Itu sing kudu cetha ngono lho, Mbak. Itu Kalau Anda bilang melalui kontrak apa mau kontrak apa istilahnya mau, Mbak? perilaku, perilaku. Nah, kontrak perilaku di tahapan mana yang Anda itu membangun sistem kontrak perilaku itu. Lah kontrak perilaku itu carane piye untuk bisa tahu ada kontrak perilaku itu sistem yang Anda misalnya Anda butuh SOP nih gitu ya atau nek ora SOP ya minimal Anda nggawe flowchartnya. Jadi siapa yang mbok libatkan untuk keterlibatan itu Anda nyiapke apa, mbok format, mbok checklist, mbok instrumen apa, aku rak ngerti karena yang mau melaksanakan kamu gitu. Oke. Nah, engko Berarti Anda ketika sosialisasi, ya sosialisasi itu melibatkan siapapun yang akan Anda ajak, ngono lho, Mbak. Ya toh, hmm, Anda harus kolaborasi ya wali kelas mbok jak, guru kelas mbok jak, murid-murid yang jadi bimbinganmu ya mbok jak, mitra konco kalian lah iku caramu mengendalikan ki pakai opo gitu loh. Nggak boleh Anda menjabuk dengan medsos ora iso nek mung kuwi tok. Itu nanti ya akan berulang. Anda memberikan penjelasan, Anda mengedukasi mbok kelompok, oke, tapi kalau nggak ada mekanisme kendalinya, wah tetep wae begitu. Paham ora hmm, sing dimaksud Bu Amirah ini? paham Bu. Nah, Kita yes. perilakunya kan Bu, Hah? langkah-langkah detail dari awal tentang teknik kontrak perilakunya. Betul, betul. Jadi Anda perlu menyiapkan opo, kemudian nanti bahan-bahan yang Anda siapkan itu bahan untuk melakukan apa pendampingan, mengawal, itu piye caramu, gitu toh. Mungkin Anda menyiapkan form kontrak apa perilaku, kemudian itu nanti untuk dibuat oleh diisi oleh siswa. Jadi nanti kontrak perilakunya itu terserah arep mbok gawe secara offline atau online. Nek offline berarti yang kok ngeprint cah siji, Iya. siji. Di form itu diisi tanda tangani. Tanda tangannya ora mung bocah tok tapi tanda tangan wali kelas, wong tuane, gitu Mbak. Dan Anda sebagai guru BK-nya. Terus iku kok misal ya, ini kalau Anda mau mbok scan, mbok simpen di Google Drive. Yang Google Drive itu iso diakses wali muridnya, guru BK-ne, wali kelasnya termasuk bocah. Gitu Mbak, sebagai pengingat bahwa ini dimiliki dan diketahui oleh semuanya. Terus setelah itu Anda membuat pemantauan, lembar observasi.
lembar observasinya itu nanti bisa diisi oleh siapapun yang menemukan tindak lanjut perilaku siswa setelah membuat kontrak. Mbuh guru kelas, mbuh koncone, kan gitu toh. Mbuh Anda sendiri, bisa jadi ibu kantin. Menawa tindak bullyingnya terjadi ning kantin, kan iso. Nah, nanti Iya. mbok gawe ke Google Form atau piye lah Anda nanti kemudian melaksanakan pemantauan gitu. Pantau dhisik, memantaunya ya melalui mau Google Form-nya tadi atau lembar manual. Jadi nggak loro. Manualnya mbok gawe ke form kok diisi ngono ta sapa wae sing nemu atau boleh menyampaikan aduan lisan gitu toh nek ora wani lisan yo tertulis, nek ora tertulis yo melalui Google Form. Nah, setelah itu Anda pantau per minggu atau per hari gitu ya. Lah besok di masa aktualisasi Anda harus punya data itu gitu. Nah, engko nek wis bar, Anda analisis itu masih terjadi tidak tindak bullying yang menemukan sopo dari data-data itu. Baru nanti Anda lakukan itu nomor papat, melaksanakan layanan bimbingan gitu. Ya, jadi Hmm, itu eh, bimbingannya mau berdasarkan anggap ini kontrak perilakunya sudah terisi gitu. Nah, setelah terisi itu apa namanya baru Anda memberikan bimbingan lebih lanjut. Nah, itu di situ bukan layanan dengan teknik kontrak perilaku, tapi membuat kontrak perilaku dengan siswa bimbingan Anda gitu, Mbak. Jadi ini belum memberi layanan, baru sekedar memberikan kesempatan siswa untuk gawe kontrak perilaku gitu. Paham, Mbak? Maksudnya, Mbak? Nek ngono cetha, Anda itu mau apa nanti? Apakah praktek bullyingnya itu menurun atau meningkat, apa tidak ada perubahan? Itu dari hasil ini tadi, pemantauan tadi. Oke, Mbak, paham? Wes, engko ditata ngono ya. oke. Siap. Terima Mm-mm. kasih. Ya, membuat kontrak perilaku terus nomor 5 apa? Ndelok. Yang kelima, evaluasi Nah, kebijakan. sebelum itu, jadi membuat kontrak perilaku dulu, terus berikutnya Anda melakukan pemantauan berkala gitu toh dari perilaku siswa. Nah, terus setelah itu memberikan bimbingan lebih lanjut gitu, melaksanakan bimbingan sebagai tindak lanjut hasil pemantauan tadi gitu. Wes ya, clear ya. Engko terakhir evaluasi seperti yang lain tadi, konco-koncone. Wes, Oke. Mbak, di stop share. Wes toto nek ngono. Bu Amira wes rada wani ngeculke gitu. Nek yang tadi itu saya nggak berani melepas Anda untuk besok seminar gitu karena Anda belum menjanjikan apapun itu. Oke, Mana ya, terima kasih Mbak Anissa banyak ya? Bu. Ya, Iya. wes. Yang lain gimana? Ada pertanyaan? Tidak ada, cukup ya. Heeh. Gini adik-adik, besok setelah seminar itu Anda sangat mungkin mendapatkan saran-saran dari penguji gitu ya. Setelah nanti Anda dapat saran, silahkan rancangan Anda direvisi sesuai saran itu. Terus nanti eh, rancangan versi revisi akhir itu anda nanti bisa, nek ono sing bingung, konsultasi dengan Bu Amirah lagi bisa nanti ya, bisa japri gitu. Terus nanti setelah itu Anda laksanakan. Jangan lupa pelaksanaan Anda aktualisasi sesuaikan dengan tahapan itu yang sudah diseminarkan besok itu ya. Bukti-bukti ne opo Anda dokumentasikan. Mbok kui foto, mbok kui screenshot, mbok kui video, nek ngajar ya ono dokumentasi Anda saat ngajar gitu ya. Nek Anda memberikan bimbingan, Anda memberikan edukasi, ya itu semuanya pokoknya didokumentasikan. Karena besok Anda ketika menyusun laporan, itu tadi yang tak contoh gitu, ada satu kolom Anda memberikan buktinya. Anda melakukan konsultasi mentor, maka dokumentasinya ya fotonya mbok cantumkan gitu ya. Terus nanti kalau Anda membuatkan Google Form, Anda membuat spreadsheet, Anda membuat Google Drive yang buat screenshot. Dalam hal ada instrumen yang Anda buat, kalau nanti misalnya
tidak bisa Anda screenshot mergo akeh, ya Anda tulis terlampir atau filenya Anda simpan di Google Drive, link Google Drive-nya Anda tampilkan sebagai bukti. Pokoknya KB harus bisa Anda buktikan. Gitu ya. Terus besok untuk persiapan seminar hasil Anda ketika datang ke balai, Anda itu besok presentasinya bukan seperti sekarang, tapi presentasi itu cukup presentasikan hasil yang Anda capai. Kegiatanmu ada berapa, hasilnya apa, itu Anda buat video nih, gitu ya. Rasa suwi-suwi, kurang dari 5 menit saja gitu. Tapi itu visualisasi apa yang sudah Anda lakukan, berikut bukti-buktinya. Bisa dipahami? Wes, ini pembekalan awal ya. Besok ada pembekalan lebih lanjut, tapi ini informasi biar Anda jangan sampai melewatkan bukti dukung yang harus disiapkan sejak sekarang. Itu ya. Jadi engko nek konsultasi Pak Mentor, diskusi karo seniornya, itu minta tolong ada yang mengambilkan dokumentasi gitu. Gitu ya, wes ya, clear ya. Nek perlu ono daftar hadir, notulen, wis kuwi semuanya harus ada pokoknya selengkap mungkin. Jangan sampai wes kadung keliwat, lho yo wingi lali, nggak boleh ya. Ini mumpung belum Bu Amirah ngelingke dhisik. Oke, jelas semuanya? Ya wes. Persiapkan secara maksimal, jaga kesehatan Anda, besok seminar kudu prima gitu ya. Makanya persiapkan sebaik mungkin. Oke, baik. Ini yang laki-laki harus segera persiapan Jumatan, maka pertemuan kita yang terakhir untuk coaching sebelum Anda seminar kita cukupkan, kita akhiri dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, Alhamdulillah. ya semoga sukses ya, usaha maksimal. Amin, Saling amin, amin. membantu. Nek sing jek bingung, kok saling tanya. Anda punya grup kelompok ini kan? Nah, Ada, itu Bu. diskusi. Oh, ya, saling membantu gitu. Oke, sukses. Terima kasih ya, Bu Amira izin untuk meninggalkan room. Mbak Umun, cukup nggak? PSG tidak hanya 2 JP iki. Rasa hitungan JP, yang penting sesuk genah apik kabeh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Mbak Oke. Terima kasih masukannya, Oke, Ibu. ya. Ini recordnya di stop. Ya, di stop. Oke.